Gadis itu mengikat cermin ke sapu. Kemudian tempelkan dengan hati-hati ke dinding, ingin mengamati posisi si pembunuh di seberang. Lihat pemandangan ini. Pembunuh di kejauhan tidak bisa menahan tawa. Hanya ingin bermain dengan gadis ini. Dia kemudian melepaskan satu tembakan dan langsung memecahkan cermin. Tiba-tiba sesaat berlalu, gadis itu sebenarnya mengulangi tindakannya tadi. Hanya saja posisinya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Pembunuhnya mengeluh dan memecahkan cermin lagi. Tapi yang aneh adalah gadis itu sangat gigih. Mengetahui bahwa lokasi si pembunuh tidak dapat dilihat. Tapi dia memeriksanya 3 kali berturut-turut. Hanya saja kali ini posisinya ditinggikan. Jauh lebih tinggi dari 2 kali sebelumnya. Namun hal yang tidak terduga adalah, tembakan ketiga si pembunuh benar-benar membentur tembok. Pada saat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata gadis itu. Dia menebak berdasarkan arah peluru. Sofa diagonal harus menjadi titik buta saat mengambil foto. Dilihat dari bunyi dan defleksi tembakan ketiga, pembunuhnya seharusnya berada jauh. Memikirkan hal ini, gadis itu tiba-tiba mempunyai rencana untuk melawan. Sementara itu, setelah tembakan ketiga si pembunuh meleset, segera tebak niat gadis itu. Dia buru-buru meminta pengemudi untuk maju. Ingin mengetahui lokasi gadis itu. Dan pada saat itu gadis itu berbalik dan memanjat tikungan. Langsung masuk ke lemari es. Matanya mantap dan dia menahan napas. Lihatlah sofa diagonal dan lompati. Dia tidak tahu bahwa si pembunuh telah mengunci lokasinya. Pada akhirnya, si pembunuh memperlambat lajunya. Biarkan gadis itu berhasil mendarat di samping sofa. Anak perempuan tidak peduli dengan rasa sakit fisik. Bergegas mengambil pistol yang jatuh di bawah sofa. Tapi jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa menangkapnya. Dalam keputusasaan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat sofa. Namun detik berikutnya dia dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya. Saat ini, si pembunuh tampak kesal karena penglihatannya kabur. Namun segera dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah drama Korea yang baru tayang hari ini. Pusat perbelanjaan yang mematikan. Video baru saja dimulai. Seorang gadis bernama Chian menerima telepon dari polisi. Dia mengatakan bahwa pamannya, yang bergantung padanya, bunuh diri. Dengan kata lain, pemeran utama pria dibintangi oleh Lee Dong-wook. Dia benar-benar mati segera setelah filmnya dimulai. Karena dia tidak punya saudara lain. Jadi Chian sendiri yang pergi mengambil mayatnya. Namun kemudian dia menemukan tulisan berbahasa Inggris di lengan pamannya. Diterjemahkan, artinya membantu dalam pembunuhan. Chian telah tinggal bersama pamannya selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tato ini. Pemakamannya sangat sepi. Beberapa orang yang datang ke sini semuanya mengaku sebagai temannya. Ada juga seorang anak laki-laki bernama Cheng Min. Keduanya tumbuh bersama, karena aku tahu Chian sedih. Oleh karena itu, Cheng Min berinisiatif membantu membersihkan noda darah akibat bunuh diri. Tapi dia menemukan ponsel, sepertinya itu ditinggalkan oleh pamanku. Setelah pemakaman selesai, Cheng Min memberikan teleponnya kepada Chian. Tapi saat Chian menghidupkan telepon, terkejut dengan informasi saldo di dalamnya. Dia tidak percaya dan meminta Cheng Min membantunya memastikan. Dan ketika Cheng Min membuka matanya lebar-lebar dan menghitung serangkaian angka 0, terkejut ketika saldo mencapai 18,7 miliar won. Chian tidak dapat mempercayainya. Pamannya biasanya menjual pipa air secara online. Tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Saat ini, Cheng Min, yang mahir menggunakan komputer, menemukan masalahnya. Melihatnya setelah beberapa saat dimanipulasi, situs web perpipaan segera dikonversi. Kata-kata "membantu pembunuhan" tertulis dengan jelas di layar. Momen ini mengingatkan Chian pada tato di lengannya. Mungkinkah pamannya mempunyai identitas rahasia lain? Masuk secara otomatis dengan situs web. Banyak jenis senjata yang dijual. Cheng Min segera menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah web gelap. Segera pemberitahuan pembelian muncul di situs. Melihat ini, Chian menjawab dengan tegas. Situs web akan segera ditutup dan tidak tersedia lagi. Saya tidak berharap orang lain akan bertanya secara langsung. Apakah pamanmu sudah meninggal? Tidak hanya itu, pihak lain sepertinya mengetahui identitas Chian. Jawaban yang mengancam itu berbunyi, Han Chian, jika itu masalahnya maka hari ini adalah hari kematianmu. Begitu kata-kata ini keluar, Cheng Min sangat ketakutan sehingga dia segera mematikan komputernya. Dan saat mereka berdua ketakutan dan kewalahan, sebuah mobil kecil melaju ke pinggir jalan tidak jauh dari rumah Chian. Seorang wanita keluar dari mobil. Setelah dia membuka bagasi dan mengoperasikan transmisi, segera, 4 drone menderu menuju rumah Chian. Sesaat kemudian, Chian dan Cheng Min mendengar suara keras. Dan ketika mereka keluar untuk memeriksa, mereka menemukan bahwa semua tembok halaman luar telah runtuh. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi,
Peluru menghujani drone. Untungnya, semuanya terhalang oleh kaca anti peluru. Keduanya tidak terluka, tapi ketika mereka mengira tempat itu aman untuk sementara, senjata drone sebenarnya menembakkan beberapa peluru secara berurutan. Semuanya direkatkan pada kaca anti peluru. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, itu jelas-jelas bom. Kaca anti peluru langsung meledak. Senapan mesin di drone itu menembak lagi. Qian dan Cheng Min bersembunyi di sebuah ruangan di mana mereka sekarang dalam bahaya. Namun, pesawat itu mengejar mereka seperti lintah. Saat ini, Cheng Min melirik ke lemari baja tahan karat di depannya. Merasa bersembunyi di dalam lebih baik daripada tetap berada di luar. Namun, begitu dia bersembunyi di dalam, pesawat mengejarnya lagi. Tembak saja ke pintu baja. Setelah melihat bahwa menembakkan peluru tidak efektif, drone mengulangi trik lama menjatuhkan bom. Ledakan dahsyat itu langsung merobohkan pintu baja itu. Dan Cheng Min terungkap. Namun, saat drone hendak menembaknya,